Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Hiksaku yang kedua. Saya Muhammad Ari Musaki dan teman saya Urmila. Kami dari HMPSS. Kali ini kami akan membahas podcast mengenai tips pekerjaan setelah lulus yang sesuai dengan program studi hukum ekonomi syariah. Dengan kali ini narasumber yang sangat tepat dan sangat berpengalaman ya. Sebelum sampai ke materi lebih dalam, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan pemateri kita hari ini. Untuk Mbak Ana dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo, nama aku Ana Fitra Resmi, biasa dipanggil Anara. Aku lulusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan tahun 2019. Dulunya UIN ya, di sini ya. Dulunya IAIN, sekarang UIN. Iya. Terus Mbak Ana bisa menjelaskan kayak tentang Mbak Ana dulu lulusan tahun berapa, terus lulus tahun berapa, masuk tahun berapa gitu dari. Dulu aku masuk kuliah tahun 2015, terus lulus tahun 2019, itu bulan Maret. Kan 4 tahunnya kan September. Aku alhamdulillah Maret udah lulus dan IPK-nya juga cum laude. Alhamdulillah. Terus aku langsung bisa lanjut kerja gitu di bulan berikutnya. Bisa di-spill atau gimana Mbak tentang pekerjaan Mbak itu setelah lulus dari sini? Sebenarnya aku ceritain dulu ya kehidupan aku di kampus itu seperti apa dulunya. Jadi aku kan masuk kuliah tahun 2015 tuh. Kesibukan aku tuh nggak cuman di kampus aja, tapi aku juga bekerja untuk menambah income seperti itu. Nah, di kampus juga aku bukan tipe yang akademis sebenarnya. Aku juga organisatoris. Dulu banyak banget organisasi yang aku ikuti kayak KMPS, terus juga SPIK, Kopma, terus LPM Almizan gitu. Terus di ekstranya aku ada PMII sama IPNUI PPNU kalau di rumah. Gitu kan banyak tuh organisasinya, sampai ada yang harus diseleksi alam kayak Kopma sama SPIK tuh aku akhirnya kan gak aktif. Terus aku fokus di HMPS sama HMJ nih. Kalau sekarang HMPS mungkin dulu pas Mbak itu HMJ ya Mas ya. Dulu sempat ganti-ganti soalnya. Sempat HMPS, sempat HMJ juga. Aku di HMPS itu dari semester 1, 2, 3. Terus semester 1 periode atau masuknya berarti kan pertama masuk kan September ya? September apa Agustus gitu pertama masuk kuliah. Terus kan berakhirnya kan Desember. Nah, itu kan semester 1, semester 2, 3 kan berarti kan satu periode ya? Iya, jadi hanya satu periode. Di HMPS dari HMPS dan itu lanjut ke Dema Fasya. Di Dema Fasya 2 periode. Yang periode pertama itu jadi sekretaris, yang periode keduanya jadi apa tuh namanya? Wakil ketua. Terus setelahnya di semester 8 aku di Senat Institute, tapi cuma 2 bulan habis itu aku lulus gitu. Jadi kan tadi Mbak Ana kan menurut saya sendiri kan Mbak Ana itu lulusnya termasuknya cepat ya Mbak. Nah, 3 tahun 8 bulan itu termasuknya kan cepat juga kan Mbak. Nah, tips dan trik dari Mbak Ana sendiri kan walaupun Mbak Ana mengikuti organisasi yang sangat banyak, terus Mbak Ana itu bisa lulus dengan cepat, itu Mbak Ana itu manajemen waktunya itu bagaimana Mbak? Yang pertama ambil semua SKS, dapatnya 24 SKS kan. Dari pertama masuk kuliah kan udah pakai tuh 24 SKS, ambil semuanya. Habis itu harus kita tetap harus dapat IPK yang bagus, karena kalau misalkan IPK-nya nggak bagus juga di semester berikutnya nggak bakalan bisa ambil 24 kan, bisa 22 atau 20 kayak gitu. Jadi harus ambil semua SKS. Jadi kan apa tuh namanya, makul-makulnya kan udah diambil semua nih, nggak ada yang ninggal. Jadi pas udah waktunya KKN ya KKN, pas udah waktunya skripsi. Jangan sampai pas waktunya KKN kita belum bisa karena masih ada makul. Makanya kan nantinya kan bakalan molor kalau kayak gitu, kalau nggak diambil semua SKS-nya gitu. Nah terus yang kedua
Yang kedua, manajemen waktu. Itu yang paling penting sih kalau menurut aku. Karena kalau nggak manajemen waktu bakalan susah rancu. Mau manajemen waktu itu berarti banyak itu organisasi aja apa ada kegiatan lain nggak semasa kuliah itu? Kan semua, kuliah iya, organisasi iya, kerja juga iya. Dan nggak bisa aku tinggalin semuanya. Karena organisasi juga apa tuh namanya, akhirnya kan meningkatkan skill aku juga. Misalkan dalam public speaking, terus relationship gitu-gitu. Terus apa tadi? Itu apa? Manajemen waktunya. Bagi waktunya Iya, ya. bagi waktunya. Jadi kan aku kan alhamdulillah kerja ngikut orang. Kalau dulu musimnya gitu, kalau sekarang kan mungkin kan lebih ke banyak yang freelance ya. Kalau dulu masih jarang ada pekerjaan yang seperti sekarang ini tuh masih jarang ada. Jadi aku ikut orang dan alhamdulillahnya itu bos aku tuh mau mengerti aku gitu. Jadi misalkan jam kuliah aku tuh dari pagi sampai siang, ya udah aku kerjanya siang sampai sore gitu. Yang penting ada 7 jam gitu. Kalau misalkan jam kuliah aku tuh lompat-lompat, misalkan dari jam 9 sampai jam 12 siang kayak gitu, terus sore ada lagi dari jam 3 sampai jam 6, berarti antara jam 12 siang sampai jam 3 sore itu aku kerja. Terus aku masuk kuliah lagi. Setelah masuk kuliah lagi, aku apa tuh namanya? Iso makan bentar, habis itu kerja lagi gitu. Jadi kayak kerjanya itu dipotong-potong kuliah gitu ya? Iya, yang penting ada 7,5 jam waktu itu. Nah, menurut tuh bos aku mau diajak kerja sama kayak gitu, jadinya ya apa tuh namanya enak. Terus organisasinya kan juga menyesuaikan itu. Nah, mentok-mentoknya kalau misalkan udah nggak bisa disambil kerja, ya udah aku resign. Habis resign aku masuk lagi. Kerjaan demi Iya. kuliahnya. Iya, yang penting kan kuliahnya. Gitu. Nah, misalkan Mbak Ana kan dulunya itu kuliah sambil bekerja. Nah, menurut Mbak Ana sendiri itu kayak misalkan kita kuliah sambil kerja itu bisa lulus tepat waktu juga nggak Mbak? Bisa dong. Bisa ya? Bisa banget. Apa tuh namanya, setelah kita mengambil semua SKS, terus apa bisa manajemen waktunya, otomatis kan semua mata kuliah itu kan bisa selesai sebelum KKN nih. Terus habis itu KKN, habis itu skripsi, fokus di skripsi, habis itu udah lulus gitu. Dan kerjanya juga harus cepet. Terus Mbak Ana dulu itu kerja sambil kuliah itu dari semester berapa sampai berapa? Aku kerja sambil kuliah itu dari semester 2 sampai semester 6 sebelum PPL. Pas kan karena apa tuh namanya, makul kan bisa disambil-sambil kayak gitu kan. Kalau PPL, Nah kalau PPL kan nggak bisa karena full dari pagi sampai sore, terus belum lagi jauh kan kita PPL-nya. Jadi susah, nggak bisa sambil kerja. Jadi aku resign, terus fokus PPL. Nah apa tuh namanya, setelah PPL kan masuk di semester 7 aku udah nggak kerja. Semester 7 aku fokus di KKN, terus habis itu aku skripsi. Jadi peninggalan pekerjaan juga. Iya. PPL sama KKN. Iya dong, kan abis skripsian lulus kan kerja juga jadinya. Yang penting kuliahnya cepet selesai dulu kalau aku ya. Lalu kan habis lulus banyak kerja itu yang banyak kerja itu profesinya itu setelah kerja itu setelah lulus kuliah itu ada perjalanan lagi nggak maksudnya banyak itu Mbak Ana itu bekerja kan setelah wisuda langsung bekerja. Nah itu bisa diceritain dari Mbak Ana sendiri pengalaman Mbak Ana setelah lulus wisuda terus sampai bekerja. Jadi dulu kan aku kan lulus kuliah itu Maret 2019. April 2019 aku wisuda, terus Mei-nya aku langsung masuk kerja. Itu aku bikin surat lamaran, masukin nggak cuma fokus di satu tempat aja gitu. Aku nyebar gitu. Tapi kan itu Mbak Ana kan katanya habis wisuda kan otomatis belum dapat ijazah. Nah itu gimana Mbak? Pakai transkrip. Iya, Jadi pakai transkrip dari semester 1 sampai jadi kan ada yang namanya apa tuh namanya, nilai-nilai itu IPK kan. Yang penting IPK-nya kan udah keluar, udah ada judul skripsinya apa gitu kan. Itu kan bisa dimintain dari kampus, terus dilegalisir gitu, difotokopi, legalisir, sebar aja tuh semua sektor. Ada
ada perbankan juga. Aku sempat tes 2 kali tapi ujung-ujungnya gagal. Alhamdulillah aku keterimanya di kantor advokat gitu Berarti dulu. Mbak Ana dari dulu sampai sekarang di satu tempat itu atau bagaimana? Atau pindah-pindah Oh, mungkin. sekarang aku udah jalan sendiri. Udah bukan ikut Kita itu independen aja. dari Heeh. Jadi dulu kan apa tuh namanya, begitu keterima di kantor advokat itu kan aku kan pakainya kan transkrip sama ijazah SMA, nggak pakai ijazah S1 karena ijazah S1-nya keluarnya 3 bulan setelah wisuda kalau dulu. Sekarang katanya lebih cepet ya. Tapi ijazah SMA masih boleh ya Mbak ya, tapi enggak. Dulu pakai ijazah SMA, cuman aku nggak melamar jadi atasan tuh, enggak. Aku tuh Jadi dari bawah dulu terus dari naik bawah. naik. Karena pakai ijazah SMA, aku di posisi resepsionis dulu itu, yang diterima 2 anak 2 orang gitu. Dulu aku lulus kan masih umur 21 tahun lebih 6 bulan. Tuh di Kayak situ lulusan termuda juga kan? enggak termuda, ada yang lebih muda lagi. Lagi yang 98, kalau aku yang 97. Ambil start duluan. Iya, biasanya mereka itu yang ini, yang SD-nya lebih awal. awal. Heeh. Aku sih termasuknya lebih awal juga SD-nya, tapi ternyata lebih awal lagi. Ada yang lebih awal lagi gitu. Nah, aku jadi resepsionis, terus pelan-pelan aku ditarik masuk ke dalam, ngerjain berkas-berkas juga gitu, disuruh bantuin advokatnya gitu kan. Akhirnya kan jadi paralegal kan, bantuin advokat gitu, karena mereka juga tahu aku ada ijazah S1 gitu, terus aku masukin ijazah S1-nya gitu. Terus udah tuh di situ aku sampai 4 tahun. Terus aku Jadi baru keluar tahun 2000 kemarin sampai 2023. 2023. Itu Kalau jadi Mbak. di kantor itu tuh ya aku bekerja karena udah betah juga kan. Nah, di luar kantor aku kayak aku pengen upgrade diri aku nih. Jadi masa iya aku mau kerjanya kayak gini terus kan, gak juga dong. Terus akhirnya aku ikut pendidikan khusus profesi advokat gitu, PKPA, jadi USM, kerja sama-sama Peradi gitu. Di USM aku ikut PKPA itu tahun 2020. 2021-nya aku ikut ujian, alhamdulillah 1 kali ujian langsung lulus. Terus karena umur aku waktu itu masih 23 tahun, belum ada 25, jadi kan belum bisa disumpah tuh. Nah, terus baru bisa disumpah tahun 2022 akhir gitu, di umur 25, karena advokat kan ada persyaratan umurnya juga. Kalau belum ada 25 tahun belum bisa disumpah. Walaupun kitanya sudah lulus. Walaupun udah lulus, jadi harus nunggu tuh kan, ada syarat magang minimal 2 tahun. Terus ada syarat umur kan minimal 25. Terus harus lulusan S1 hukum, kayak hukum biasa ya, ilmu hukum. Terus apa tuh namanya, dari syariah juga bisa gitu-gitu. Alhamdulillah. Terus aku masih bekerja ikut orang kan, ikut senior aku di kantor itu. Setelah aku jadi advokat, aku ngerasa aku udah settle nih, udah bisa nih jalan sendiri. Akhirnya aku resign, terus aku jalan sendiri. Jadi sekarang sudah menjalani profesi ini sudah berapa lama yang Mbak Ana lakukan sendiri? Aku udah jalan sendiri, bikin kantor sendiri di rumah. Itu baru 1 tahun, berarti 1 tahun setengah ya. Oke, ada yang daftar ke tempat yang belum mesti. Paling WA aja, tapi aku nggak terima karyawan. Jadi Mbak Ana belum sendiri juga. Aku masih sendiri berarti. Iya, aku masih handle sendiri, belum begitu settle soalnya. Mau doanya ya biar bisa berkembang ya. Biar bisa rekrut karyawan juga. Terus tadi kan Mbak Ana sendiri kan termasuknya lulus pekerjaannya itu sesuai dengan program studi Mbak. Alhamdulillah ya. Terus misalkan kita nih waktu saat lulus kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita kerjanya, kita itu nggak sesuai dengan prodi yang kita jalankan, itu gimana Mbak sendiri? Menurut aku nggak apa-apa sih, karena kan passion orang kan beda-beda ya. Jadi kan ada anak yang memang waktu kuliah itu ambilnya jurusan hukum, tapi dia itu sebenarnya nggak passion nih di jurusan hukum. Ya Allah, boro-boro kerja jadi hakim apa jadi jaksa gitu. Orang bisa lulus
skripsi dapat IPK bagus kayak gitu aja udah alhamdulillah. Kan ada juga anak yang modelnya seperti itu kan, dia udah ngap banget di hukum, masa iya mau ke hukum lagi. Kan ada juga yang tipenya kayak gitu. Jadi sesuai passion. Ada juga yang faktor keberuntungan kayak aku sebenarnya ada cita-cita, ada karena aku suka kan di hukum, suka di jurusan hukum. Terus aku juga ada cita-cita apa tuh namanya, jadi entah itu penegak hukum, entah itu kayak notaris kayak gitu. Penegak hukum kan ada apa, hakim, jaksa, advokat gitu, polisi. Tapi aku nggak ada cita-cita entah itu di situ. Pokoknya yang masih satu rumpun sama hukum tuh aku ada cita-cita di situ. Tapi ya nggak ngerti juga kalau ternyata jalannya alhamdulillah seperti ini tuh nggak ngerti gitu. Nah, sebelumnya kan Mbak Ana sendiri kan alasan memilih hukum itu apa Mbak? Sebelumnya sekolah Mbak Ana itu apakah ya Apakah sejalan atau beda jalur atau gimana? Beda jalur. Dulu Mbak Ana gimana? Dari sekolahnya ambil SMK atau MA gitu? Aku SMK farmasi dulu. Berarti Mbak lintas jurusan ya? Iya. Masuk hukum. Iya. Itu alasannya gimana Mbak? Kenapa dari farmasi itu bisa ke hukum? Suka gara-gara lihat TV One. Ceritanya itu gimana? Kenapa TV One itu bisa membuat Mbak Ana masuk ke motivasi gara-gara TV? Iya, aku termotivasi di TV. Kan jadi kan di TV One itu ada program yang namanya apa sih? ILC ya dulu itu. Yang Karni Ilyas itu sih. Bukan eranya mungkin. Aku udah tua banget sekarang. itu berarti nonton itu waktu Mbak Ana lagi SMA. SMA. Iya, SMA nonton itu terus terinspirasi untuk menjadi seperti itu. Kayaknya masuk hukum enak nih kayak gitu. Bukan terinspirasi menjadi seperti itu, karena kan mereka kan orangnya kan beda-beda ya. Yang diundang sama Pak Farmilis itu kan beda-beda. Jadi pilihan Mbak masuk sini itu langsung milih hukum itu Mbak? Iya, langsung milih hukum yang nomor 1. Kan harus milih 3 tuh. Aku jalur UM. Nanti yang ujian itu. Yang terakhir. Aku yang pertama hukum, yang keduanya ekos. Kalau nggak salah dulu tuh ekonomi syariah, sekarang masih ada nggak? Iya. Ekos. Terus yang ketiganya apa ya? Baru pendidikan kayaknya. Pokoknya nomor 1 aku hukum ekonomi syariah. Langsung spesifik HES. Enggak ini. Suka sih, yang suka. Kayaknya bagus nih hukum ekonomi kan gitu. Kalau hukum keluarga kan apa sih kalau dulu tuh aku mikirnya kan gitu. Walaupun jurusan baru ya, hukum ekonomi masih B angkatnya. Sebelum masuk sini tuh Mbak Ana itu udah mempelajari kayak hukum ekonomi syariah itu seperti apa, udah tahu apa belum Mbak? Atau belum. Kan kita kan sebagai lulusan SMK kan kita nggak tahu ya Mbak. Nggak tahu. HKI itu apa, HES itu apa bedanya gitu ya Mbak. Kalau anak sudah mencari sebelumnya atau udah ini hukum aja gitu atau gimana? Kalau aku dulu ngelihatnya belakangnya kan sama-sama hukum nih. Jadi hukum tuh aku kan nggak boleh kuliah keluar kota waktu itu. Jadi harus lokal. Harus lokal kan ada di sini IAIN, UIN kan. Jadi di UIN ada di kampus lain Unikal kayak gitu. Unikal kan ada ilmu hukum. Di sini ada hukum keluarga sama hukum ekonomi. Waktu itu belum ada HKN. Nah, terus bedanya apa nih ilmu hukum keluarga sama hukum ekonomi? Aku cuma mikirnya paling belakangnya doang hukum keluarga, hukum ekonomi kan. Itu Mbak Ana taunya hukum aja gitu. Udah itu, dan nantinya bakal jadi sarjana hukum nih. Aku cuma sebatas ngerti itu aja, belum ngerti hukum ekonomi itu yang seperti apa kayak gitu-gitu tuh. Aku belum mempelajari terlalu dalam sih, belum ngerti. Tapi kan tadi kan Mbak Ana kan lulusan farmasi juga kan, hukum itu termasuknya kan mendapatkan ilmu baru di kuliah. Nah Mbak Ana itu merasa berat nih Mbak, kayak misalkan lintas jurusan itu kayak dari kesehatan masuk ke hukum gitu. Malah seneng aku, biasa aja. Malah aku ngerasa lebih passion di hukum daripada di farmasi. Jadi dulu waktu sekolah farmasi itu bukan passion belum termasuk terpaksa. Tadi hanya keinginan orang tua gimana? Aku sendiri yang milih, tapi aku ngerasanya kayak berat banget. Salah jurusan gitu. Kayak ngerasa salah jurusan ya. Padahal aku masuk 10 besar dulu waktu SMA. Apa sampai UN pun aku masih 10 besar. Tapi aku nggak suka, berat aja gitu ngejalaninnya, nggak tahu kenapa. Ini kan termasuk saya juga gitu kan, saya lulusan SMK farmasi. Farmasi juga. Terus saya lanjut di hukum ekonomi syariah. Mungkin untuk Mbak Ana bisa apa ya,
kayak ibaratkan kan semester 1 2 itu masih bisa dasar-dasarnya itu kan, Bisa terus adaptasi. kayak semester 3 sampai 7 kan saya tidak tahu kedepannya gimana. Nah, tips dari Mbak Ana sendiri untuk penyemangat untuk teman-teman yang lintas jurusan itu gimana Mbak, kayak untuk bertahan karena kita kan sudah memilih di jalur ini. Nah, dari Mbak Ana sendiri itu bagaimana Mbak? Yang pertama kayak gitu tuh kan masing-masing orangnya itu anak itu tuh sebenarnya tuh passionnya di mana nih. Kalau kayak aku kan lebih suka hukumnya, jadi lebih enak menyesuaikannya, mungkin aku ngalir aja gitu. Misalnya dikasih tugas ya aku kerjain, disuruh ngumpulin tugas aku kumpulin, kayak gitu-gitu. On time ya on time, pokoknya semua yang dosen suruh Langsung langsung kerjain selagi itu baik gitu. Bahkan dulu aku sempat bantu dosen juga nyusun jurnal-jurnal kayak gitu tuh. Aku suka belajar seperti itu, kesempatan buat aku buat upgrade skill aku biar bisa jadi lebih baik gitu. Kalau misalkan anaknya emang passion di situ, tapi kan kalau enggak kan berat. Kalau tips dari aku ya mungkin dia bisa fokus di ininya aja sih, di kelasnya. Yang penting dia kan akademiknya biar bagus, biar aktif, IPK-nya biar Fokus IPK sih penting. fokus IPK sih. Nilai juga fokus nilai supaya kayak misalkan saya nggak sayang dia meninggalkan terus biar nggak terlalu sayang banget, soalnya kan udah terlanjur masuk. Aku juga nggak bisa kasih tips dia harus keluar ganti jurusan, emang waktunya, emang uangnya juga kan, udah jalan berapa semester masa iya harus ganti jurusan, kan nggak mungkin juga. Terus kalau misalkan si anaknya ini di akademiknya kurang suka, dia bisa eksplor di ekstranya, kan banyak tuh, maksud aku kegiatan ekstrakurikuler gitu, UKM, jadi dia nggak terlalu boring gitu. Misalkan dia di akademiknya kurang, dia kan bisa misalkan dia suka dia suka basket gitu, akhirnya dia jadi dia misalkan di basket sampai juara tingkat nasional nih, kan jadi dia ada plusnya di situ, jadi kuliah tuh nggak sia-sia gitu loh. Tadi kan kita sudah sudah menjelaskan pekerjaan Mbak Ana dari sini terus sampai jurusan ini loh Mbak. Nah, menurut Mbak Ana sendiri apakah peluang kita lulusan prodi hukum ekonomi syariah itu bisa menjadi advokat aja atau ada yang lainnya? Banyak sih peluangnya yang sesuai dengan jurusan ya, kan kita kan dari hukum ekonomi syariah, nantinya kan kita kan titelnya kan SH, sama juga kayak jurusan lain, hukum keluarga Islam di UIN juga titelnya SH, terus hukum tata negara juga titelnya SH. Kita kuliah di tempat lain di selain UIN pun jurusan ilmu hukum titelnya SH juga, dapetnya SH kan. Sekarang ketentuannya seperti itu. Mungkin kalau zamannya sebelum aku yang dulu beda titelnya, SHI, ada yang SSJ juga, yang paling kasihan kan itu. Jadi nggak bisa sama kayak yang lainnya. Jadi berarti peluangnya beda apa Mbak? Peluang kalau SH dan SHI gitu. SH sama SHI sama aja bisa jadi advokat, tapi untuk jadi jaksa, hakim kayak gitu biasanya dibatasi. Ada batasan di situ kayak gitu, karena kan jadi kan peluang kita ke depannya itu kalau udah lulus dari jurusan hukum ekonomi syariah itu kan ada advokat, ada jaksa, ada hakim, terus bisa juga jadi notaris, itu yang di rumpun hukum ya. Terus ada juga kita juga bisa eksplor, misalkan jadi wira swasta, terus jadi legal officer di kantor atau di perusahaan gitu. Terus bisa juga kerja apapun yang sekiranya sesuai dengan skill kita itu bisa pakai ijazah S1 gitu. Tapi yang sesuai ya itu yang aku sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan jadi jaksa itu sendiri harus kalau misalkan ekonomi syariah itu masih bisa nggak? Nah biasanya gini, kalau jadi advokat itu kan ada tahapannya kayak yang aku sebutkan tadi kan. Itu kalau jadi advokat bisa dari jurusan hukum apapun yang titelnya SH, SSJ pun bisa gitu. Tapi kalau untuk jaksa, hakim itu kan biasanya kan
dari pemerintah itu membuka lowongan CPNS gitu. Kan daftarnya kan di CPNS-nya, dan CPNS itu biasanya ada ketentuan-ketentuannya. Yang dibutuhin apa nih? Misalkan jaksa tutupnya ilmu hukum, ya berarti kita hukum ekonomi nggak bisa masuk ke situ Jadi gitu. harusnya hukum murni. Harus sesuai yang dibutuhkan di sana apa. Misalkan ilmu hukum ya ilmu hukum gitu. Misalkan yang dibutuhkan kayak analis perkara peradilan gitu, ada hukum ekonomi syariah gitu. Kalau analis perkara peradilan biasanya kan jadinya kan hakim nantinya. Nah itu apa tuh bisa masuk ke situ. Kalau misalkan kita jurusan hukum ekonomi syariah masuk ke yang dibutuhin itu ilmu hukum, itu otomatis nggak lolos di administrasinya gitu. Jadi harus langsung ketolak. Soalnya nggak sesuai sama norma yang kita buka. Iya, betul seperti itu. Jadi sebenarnya peluangnya banyak, tinggal disesuaikan aja nanti seperti apa, disesuaikan. Kayak misal pengen jadi hakim gitu ya, berarti nanti nunggu lowongan CPNS, nunggu yang ada jurusan kitanya gitu, nanti habis itu masuk biar berkasnya lolos gitu. Kalau misalkan mau di tempat lain ya disesuaikan, misalnya mau jadi advokat gitu berarti harus magang dulu 2 tahun, harus PKPA, harus lulus UPA, terus juga harus sumpah dulu, terus habis itu baru bisa praktek sebagai advokat gitu. Nah, untuk Mbak Ana sendiri mungkin ada pesan-pesan gitu untuk semua mahasiswa yang masih berkuliah yang di masih sini, bingung juga, terus bingung. bisa buat masukan gitu pesan-pesan ini. Aku sih seneng ya menikmati dulu kuliah di jurusan hukum ekonomi syariah ini karena aku suka dan juga udah ngerti passionnya dari awal juga nih, aku seneng gitu. Aku explore semuanya di organisasi juga, aku bertahan ngikutin sampai akhir gitu karena aku memang ada cita-cita juga, tapi ya wallahu alam nantinya mau seperti apa kan itu kan Allah yang ngatur gitu. Yang penting kan kita udah berusaha kan gitu kan. IPK sebaik mungkin aku perbaiki, skill aku upgrade seperti itu. Nah buat adik-adik ya jangan malas belajar gitu. Jangan malas mengupgrade skill, terus jangan malas untuk bertanya kepada siapapun senior kalian. Misalkan mereka ada nih yang sukses di usaha fashion kayak gitu, barangkali itu passionnya dia kan bisa tuh ditanya-tanya gimana sih, seperti apa sih bangun usahanya itu, terus dia juga bisa menyesuaikan mungkin di kuliahnya, karena kan ada yang kuliahnya ijazahnya itu kepake, ada juga yang nggak kepake gitu. Jadinya ada yang ngurusin usahanya gitu. Cuma kuliah itu cuma buat cari ilmunya aja gitu. Iya, gitu sih. Karena kan pekerjaan nggak harus sesuai dengan jurusan. Yang penting bisa buat yang pertama buat makan ya, yang kedua buat lain-lain juga sudah kerja gitu ya Mbak. Biasanya kan ada yang gitu. Nah, mungkin kan ini cukup panjang juga ya materi apa yang Mbak Ana sampaikan itu sudah terlalu dimengerti mungkin untuk teman-teman semua. Sudah cukup ya Mbak. Makasih ya, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti podcast ini. Sudah berkenan mengisi podcast hari ini. Kita ucapkan terima kasih buat Mbak Ana. Aku juga makasih banyak ya. Dirasa waktunya sudah cukup. Kita akhiri saja sampai di sini. Jangan lupa saksikan podcast kita yang ketiga di lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.